Selamat datang kembali dalam YouTube channel Rian Ibram Official dalam Siapa Kamu. Kali ini bersama dengan seorang Hedi Yunus, terlahir dengan nama Hedi Sulaiman. Kang Iya. Hedi Yunus, selamat datang. Hatur nuhun Rian sudah diundang. Hatur nuhun, saya yang harus bilang hatur nuhun. Terima kasih Kang Hedi Yunus sudah mau mampir ke sini, Kang Hedi. Sami-sami. Kumaha damang? Damang alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Ya damang ada tidak damang saya tapi ya sehat lah. Namanya juga hidup, wajar. Hedi Sulaiman ya. Ya. Jadi terlahir seperti itu. Jadi siapa kamu? Siapa Kang Hedi Sulaiman sebenarnya? Hedi Sulaiman itu adalah salah satu putra, anak ke-9 dari 9 bersaudara. 9 dari 9 bersaudara, bungsu. Bungsu. Oke. Dari kedua orang tua namanya Pak Yunus sama Ibu Siti Aisyah. Oha. Makanya saya jadi ganti nama jadi Yunus. Jadi Hedi Yunus apa lebih simpel. Oh jadi itu tuh singkatan. Gimana sih maksudnya? Nama lahirnya Hedi Sulaiman. Aha. Anak ke-9 tadi. Cuman waktu pas lagi ikutan festival, ikutan lomba-lomba nyanyi, waktu itu tuh yang di Bandung. Terus pas lagi pendaftaran, ini gini, pernah lomba nyanyi yang sebelumnya pakai nama Hedi Sulaiman. Oke. Di Hapmi di Bandung dulu. Habis itu ikutan lomba lagi waktu itu yang tahun 87. Itu tuh untuk berangkat ke tingkat nasional. Jadi dari perwakilan dari Bandung diberangkatin ke Jakarta. Aha. Saya pikir kalau nama Hedi Sulaiman asaku. Menurut seorang Kang Hedi Yunus. Nah, waktu itu udah mikir jadi kurang simpel ya gitu. Iya. Kalau Hedi Yunus kayaknya seru nih. Oke. Selain membawa nama orang tua, nama ayah. Karena sebelumnya kakak saya juga pernah Heni, nama kakak saya itu anak nomor 3. Nama aslinya Heni Yuhaeni. Nah, dia siaran di RRI segala macam, penyiar di Bandung, namanya jadi Heni Yunus. Heni Yunus. Gue pikir, gue ikutin lah gitu. Jadi Hedi Yunus agak tahunya tuh pas berangkat ke Jakarta, menang juara 1 di Jakarta. Dan akhirnya keterusan jadi orang tahunya namanya Hedi Yunus. Ya udah pakai Hedi Yunus ya. Itu Gitu. nama yang akhirnya sekarang dikenal banyak orang. Ya, jadi berkah buat saya dan juga ya mudah-mudahan jadi kebanggaan buat Pak Yunus dan Oh orang tua. pastilah ya. Kenapa menyanyi? Kenapa menyanyi? Sebetulnya mungkin kalau secara spesifiknya karena memang dari awal, dari kecil saya sudah suka nyanyi. Zaman sekolah, zaman SD, kalau dulu tuh, nggak tahu deh sekarang ya, kalau dulu kita setiap kali pelajaran kesenian, seminggu sekali pasti ada pelajaran yang namanya kita harus maju ke depan, terus setiap murid harus nyanyi, tampil, perform. Di saat murid-murid yang lain, aduh malas, gitu-gitu. Kalau saya nggak, paling siap. Saya mau maju. Udah siap lagu apa segala macam Inisiatif. inisiatif dan memang ya happy aja gitu. Terus ngerasa dulu kayaknya bisa nyanyi. Kalau nyanyi ada vibranya dulu ya gitu. Bisanya dan pernah berangkat untuk satu festival diberangkatin perwakilan dari sekolah dulu di SDBPI untuk lomba nyanyi antar sekolah se-Kota Bandung dan saya juara. Waktu itu juara 1. Juara 1 tuh nggak gini-gini. Sebetulnya di finalnya tuh ada final kategori pria dan wanita untuk SD. Saya kelas 5 waktu itu. Nah, tapi finalis pria itu cuma 3. Finalis ceweknya banyak, ada Rita Effendy, ada semua gitu-gitu. Oh waktu itu sama Rita Effendy Iya. barengan kompetisi. Cuman kan kompetisinya kan kita ya penilaian pria sama wanita dibedain. Nah, tapi yang pria ini, yang 3 finalis ini kayaknya target penilaiannya tuh nggak nyampe untuk jadi juara 1, 2, 3. Jadi aku tuh juara harapan 1, yang 2 lagi juara harapan 2, juara harapan 3. Jadi juara 1, 2, 3-nya nggak nyampe nilainya. Cuman rasanya, gue juara 1, terbaik di antara yang 2, yang lain gitu. Jadi sebenarnya dari kecil tuh udah kompetitif gitu ya? Ikut Gitulah, lomba terus gitu? seneng gitu. Tapi mungkin kalau mau bercerita sejarah sih, awal manggung itu kenal dunia panggung itu justru dari nari Sunda klasik. Awalnya nari. Umur 5 tahun aku tuh udah manggung, udah dibayar dulu. Zaman dulu tuh tahun 74 udah dibayar 10.000. Aku ingat. Sebentar, nari Sunda klasik umur 5 tahun, belajarnya dari mana? Itu otodidak. Karena memang keluarga aku tuh bisa dibilang keluarga seni ya. 5 tahun otodidak belajar tari tradisional Sunda. Gimana itu ceritanya? Dari umur 4 tahun tuh hari-hari memang di rumah itu udah kakak-kakak yang cewek-cewek. Itu tuh dibikinin grup gamelan degung sama ayah saya. Jadi di rumah itu hari-harinya tuh saya ngeliatin gini tuh kakak ada yang nari, ada yang latihan degung, ada yang
apa namanya dulu Degung tuh kondang gamelan ya, gamelan Sunda. Degung gamelan Ya. Sunda. Jadi satu grup mereka bikin tiap weekend mereka ada nyanyi di main di kawinan mana gitu. Kakak saya, ibunya Ojib, Ojib ponakan aku, tuh teman saya, keponakannya Ojib Kang Isma Hedi. Putra, itu tuh juara ngawih se-Kota Bandung, se-Jawa Barat. Ngawih itu sinden. Sinden Sunda Ngawi. Ya. Jadi emang turun-temurun dan aku tuh ngelihat tiap hari kakak-kakak tuh latihan nari. Terus tiba-tiba satu hari saya ngambil selendang, terus saya tariin yang mereka tariin, terus aku ngikut setel kaset. Kok bisa kakak Coba tuh? dong, coba nari. Kang. Keras. Coba kan, sedikit kan, coba nari sedikit ya Mas Susah. Gerakannya gini aja lah gitu ya. Gini 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Oh masih bisa geningan? Masih Ternyata bisa. Masih bisa loh, luar biasa loh seorang Hedi Yunus loh. Kan Masih bisa. berarti memang jiwa seni itu dari keluarga ya Kang? Ya, dari keluarga, Sudah biasa dari gitu orang maksudnya? tua, ya ayah suka banget ngumpulin dulu tuh kayak almarhum Kang Ibing, pelawak-pelawak zaman dulu, Kang Aum Kusman, Wow. zaman-zaman dulu itu ngumpulnya di rumah semua mainnya sama kakak saya. Pelawak besar, besar Jawa Barat loh, Iya. Sunda ya. Kabayan-kabayan itu tuh mainnya ngumpulnya di rumah semuanya. Oh, jadi memang emang udah terbiasa ya? udah terbiasa. Untuk jiwa tampil. Ya kan? Jiwa tampil. Tapi kalau belajar nyanyi secara profesional tuh gimana? Apakah kalau di Bandung tuh kan kami tuh di Bandung tuh kenal dan juga besar tahu betul dengan Elva Sesori ya. Yap. Kalau Kang Hedi tuh belajar nyanyinya tuh secara profesional belajarnya gimana? Apakah ikut les nyanyi atau gimana? Aku di Elva Sesore juga di Elva Music Studio. Di situ. Jadi lulus SMA 86. Tahun berapa lulus SMA? 86. Oh, saya baru 1 tahun Kang. Saya sudah lulus SMA. Iya. Waktu itu 17 tahun kalau nggak salah. Jadi lulus sebelumnya zaman-zaman SMA tuh suka ngerekamin acara-acara TV ke video zaman-zaman dulu yang beta pakai. Jadi salah satunya yang seneng saya rekam itu ya kayak semua produk dari Elva Music Studio. Bang Elva Sesori itu jadi wah saya lihat festival populer kagum gitu ya. Terus tiba-tiba lulus SMA 86, saya bilang ke orang tua saya. Kebetulan orang tua saya itu memang sahabat karibnya zaman dulu sama ayahnya almarhum dari Bang Elva. Jadi Om Allahu Akbar, pokoknya mah ayahnya Bang Elva lah gitu. Iya. Oh itu mah tuh EL mah teman papi. Diantarlah aku ke mama ke rumahnya Bang EL. El nih mau belajar nyanyi. Oh ya udah dites nyanyi. Saat itu juga langsung minggu depannya aku mulai private vokal. Jadi mulai private vokal itu belajar nyanyi itu per Januari 1987. Kok masih ingat tanggal itu? Ingat karena aku datang ke rumahnya Bang El itu akhir 86. Akhir 86 jadi Desember. Karena dari lulus SMA 86 itu pertengahan tahun kan banyak nganggur, banyak iseng ngapainnya gitu-gitu. Akhirnya udah ke situ terus ya udah mulai per Januari belajar vokal ya. Belajarlah sama almarhum Mas Dani Daksina Putra guru vokal saya. Terus abis gitu cuma sampai bulan Maret disuruh berhenti. Kenapa? Udah kamu mah nggak usah belajar nyanyi. Ya maksudnya bukan astagfirullahaladzim bukan GR ya. Maksudnya udah kamu mah nggak usah belajar nyanyi, kamu jadi asisten ngajar saya aja kata gurunya gitu. Jadi dalam artian ya maksudnya apa ya? Jadi mungkin ya udah kamu udah ilmunya udah tertularkan semuanya. Udah jago. Gue nggak ngomong itu sih. Nggak apa-apa. Cuman abis gitu Saya bilang aja, udah jago memang di Maret 87 itu juga aku diajakin masuk Kahitna sama Yofi. Tahun berapa itu? Maret 87. Maret 8. Jadi aku tergabung di Kahitna itu dari Maret 87. Jadi band pertama tuh langsung Kahitna atau sebelumnya ada band lain? Sebelum dengan Kahitna di EMS juga di Elva Music Studio saya pernah bikin nama bandnya tuh In Exist Band. Jadi kita manggung di mana malam tahun baruan tapi cuma beberapa bulan. Oke. Setelah itu ya sebulan apa 2 bulan gitu. Habis itu ya diajakin Kahitna Maret 87 itu sama Yofi. Minggu depan kita coba latihan ya Head ya gitu. Udah latihan sama penyanyi-penyanyi Kahitna zaman dulu gitu, formasi yang zaman dulu. Terus minggu depannya lagi udah diajakin manggung dan terus reguleran segala macam. Oke, formasi awalnya tuh, kalau ngomongin soal Kahitna adalah Hedi Yunus dan Hedi Yunus adalah Kahitna. Iya dong. Enggak lah, Iya Kahitna dong, mah oke. 9 orang. Tapi dulu tuh vokalis awalnya Kang Hedi atau sebelumnya udah ada?
Kalau Kahitna itu memang dari 86 kalau nggak salah ya. Dulu tuh vokalis pertamanya itu kalau nggak salah menurut historinya mereka Sebentar, adalah Kang Hedi aja bilang kalau nggak salah loh. Dia aja bilang kalau nggak salah loh, padahal dia vokalisnya Kahitna. Gimana sih? Hah? jadi dulunya Ruth Sahanaya. Emang pernah? Iya, Oh, awalnya iya? Ruth Sahanaya jadi Ruth Sahanaya abis gitu Ruth Sahanaya masuk ke Karimata. Oh iya, pindah ke Karimata? Nah, ditarik Karimata karena ke Jakarta. Masuk Tri Utami, vokalis Kahitna. Oh, Kemudian Tri Utami masuk ke Krakatau. iya. Terus kalau Ruth Sahanaya kan jadi punya album solo segala macam di Jakarta. Jadi ada formasi kalau nggak salah terus Lita Zen. Habis gitu yang Carlos Saba. Lita Zen juga pernah? Lita Zen pernah. Oh. Jadi Carlos Saba itu dari awal. Jadi itu mereka memang dari dulu formasinya tuh kalau vokalis Kahitna itu memang ngegrup. Nah pada saat aku masuk Maret 87 itu formasi vokalis Kahitna itu cowok semua bertujuh apa kayak vokal grup. Banyak loba. Oh banyak. Orang Sunda loba tuh artinya banyak. Oh, awalnya itu banyak vokalis. Iya, jadi tapi memang apa ya Masih ingat kayak nama-namanya? bergantian. Saya, Carlos Saba, Martin Saba, Oh, adiknya Carlo. keluarga Saba? Iya, keluarga Saba. Terus ada Doni Adun, ada Dinar, ada Ade Sangaran. Terus aduh mati nih satu lagi siapa ya? 7 pokoknya malah. 7. Sampai akhirnya terus berjalan waktu, kemudian akhirnya Hedi Yunus sama mendiang Carlos Saba, ya kan? Sebelum ada Mario Ginanjar. Iya, pada akhirnya jadi sempat yang vokalis itu, terus yang formasi yang berikutnya adalah aku, Carlo, Rita Effendi, Neta Kesumadewi. Kita berempat tuh. Oh, Teneta. Teneta. Oh iya Teneta. Kita sempat rilis single Adakah Dia itu di album kompilasi yang sama Club Project tahun 89 kalau nggak salah. Habis itu baru formasi yang berikutnya adalah aku, Carlo, Roni Waluya. Roni Waluya juga pernah, bener. Kamu masih ingat pertama kali sama Kahitna dibayar berapa? Yang show itu ya, itu acara majalah mode, saya ingat banget. Majalah mode, majalahnya Meet udah nggak tahu and kemana greet ya. dengan cover boy, cover girl itu. Aduh berapa ya dulu ya? 7.000 apa 10.000, 17.000 lupa deh. Itu tahun 87 sih. 87. Tapi kan bener ya, katanya pernah dipecat sama Kahitna. Iya, diberhentikan. Diberhentikan ya bahasa yang Ya, lainnya. apa bedanya dipecat sama Diskors lah. diberhentikan? Diskors. Oh, ya. halusnya diskors. Karena udah nggak ngerti lagi mesti diingetin kayak gimana ya. waktu Kenapa? itu. Drugs. Karena drugs. Pernah. Pernah. Tahun berapa? Area 90, lupa ya persisnya, 95 atau 96 sampai September 2000. Yaitu yang di skors itu Agustus 2000. Oh, itu jaraknya panjang juga loh. Panjang, jadi emang sebagai usernya lumayan, 5 tahun kurang lebih. almost 5 tahun. 5 tahun menjadi user, kemudian tetap manggung. How does it feel? Maksudnya bagaimana? Kacau. Pasti kacau. Kacau. Dari yang awalnya oke, yang awalnya baik-baik saja, yang awalnya tidak terlihat, sampai yang aku sendiri juga yang gitu ya udah. Dan teman-teman Kahitna kayaknya udah angkat tangannya, ini gimana lagi ya cara ngingetin ya, karena orang-orang seperti ini tuh susah atau sulit untuk nggak bisa dimarahin pakai sengaja. Bebel gitu maksudnya. Bebal banget. Apa sih, pakai apa sih, Kang? Dulu 1,5 tahun ekstasi. Berhenti dengan sendirinya 3 bulan sehat. 3 bulan sehat, habis itu masuk sabu 3 tahun. Cuman semuanya prosesnya itu nggak menyalahkan ya, maksudnya dalam prinsip hidup saya itu dari dulu emang nggak ada tuh yang namanya alkohol. Alkohol tidak menyentuh, Iya, sekali 2 kali pernah kebablasan. tapi tidak kecanduan. Tidak kecanduan karena emang efeknya nggak enak. Sempet sengaja dulu sama Iwan Zen, kenal? Kang Iwan Zen. Kang Iwan Zen, Iya. saya pernah dicekokin sama dia minum
Wan, lu minum apa? Disebut loh namanya. Kalau Kang Iwan nonton gimana? Wan, maaf ya. Ngobrol berdua sama dia di Surabaya gitu. Dia itu ice lemon tea dia bilang gitu. Nah, padahal Ice lemon tea jadi tinggal Long dedeknya nih, Island tinggal ya. segini. Iya. Sok mau minum, gua haus. Pas udah tinggal dedeknya segini nih. Pas turun dari bar stool gitu. Aduh, gila, nggak nginjek tanah gini apa sih Wan gitu. Jadi memang ngerasain minum itu nggak enak ya gitu. Dan memang kalau kemana-mananya ya di kafe di mana-mana tuh emang nggak pernah minum. Oke. Pada saat orang lain minum bir, aku minumnya fresh milk atau paling enggak ya soft drink. Jadi merasa kecanduannya dengan drugs. Ya? Dicekokin sama sahabat sendiri. Oke, sampai akhirnya merasa enough, cukup. Gua harus berhenti. Apakah karena memang diskor sementara sama Kahitna atau ada kejadian tertentu sampai akhirnya oke memang gua harus berhenti, gua harus stop atau ya hilang begitu aja berhenti dengan seketika. Jadi karena memang dari awal proses awalnya aku pakai juga karena bukan terpaksa ya dicekokin sama teman. Tapi ternyata pas lagi udah mulai masuk, aku nurut sama petunjuknya mereka, udah lu tenang aja, ikut gitu. Dan ternyata kita tuh bisa mengkontrol, bisa pada saat itu bilangnya kita bisa mengkontrol diri sendiri ya. Ternyata bisa dikontrol gitu. Terus akhirnya jadi lanjut dan baru kenal sama diri sendiri tuh ternyata gua tuh termasuk orang yang gampang kecanduan. Hal yang baik ataupun buruk. Misalnya sekarang olahraga segala macam gitu kan, itu kecanduan gitu. Nah, tapi hal yang buruknya juga kalau memang masuk kemudian ternyata guanya bisa mengontrol dan bisa menikmati, ternyata bisa jalan terus gitu. Nah, itu tuh cuman selama pakai itu di dalam hati kecil sebetulnya ada yang ini tuh bukan gue, ini tuh bukan gue. Hati kecil tuh ada yang ngejerit gitu. Jadi makanya pada saat lagi yang ekstasi pertama itu kan 1,5 tahun berhenti karena udah ngerasa gue capek ya. Gitu. Karena nggak ada rasa, nggak ada efeknya sama sekali. Pada saat orang dibilangnya ada on-nya lah gitu. Pada saat lagi udah hari terakhir itu pakai udah 13,5 butir. Sorry, berapa? 13,5 butir. 13,5 butir dalam satu malam loh. Dari Minggu malam ke Senin subuh gitu. Satu hari lah ya. Lalu apa yang terjadi? Nggak kenapa-kenapa, udah gini aja gitu. Oh, gue capek kayaknya. Udah pulang tidur seminggu, berhenti. Dan alhamdulillah selamat, maksudnya nggak ada istilah apa dulu. Overdosis. Ya overdosis atau pecah bersama apa gitu. Maksudnya ada, ya maksudnya. Ya kalau kenapa-napa nggak mungkin ada di sini sih. Ya, nauzubillah min dzalik. Ya, alhamdulillah gitu, sampai sekarang masih sehat. Tapi keluarga tuh menyadari nggak orang tua? Kalau orang tua, aku tahu sih, kayaknya orang tua itu Kayaknya sepertinya mereka kalau tahu. ibu tahu. Cuman mereka tuh sangat, terutama ibu ya, ibu tuh mamah tuh luar biasa. Menjaga perasaan Menjaga anak. perasaan, nggak nanya, nggak apa gitu. Malah ngasih. Yang biasanya kalau misalnya pulang ke Bandung kan aku selalu ngasih uang, ngasih apalah gitu, beliin apa kayak baju atau emas apa gitu. Di masa-masa itu tuh setiap kali pulang ke rumah ke Bandung itu malah jadi tiba-tiba pas mau pulang itu si mama tuh suka ngasih uang 500.000 gitu. Oh. Nih Hadi lagi butuh nih kayak gitu. Bilang, apaan sih mah? Sok gengsi dulu gitu kan. Padahal ya gue lagi nggak punya duit nih. Padahal manggungnya sampai tiap hari gitu. Maksudnya tuh gali lubang tutup lubang ya, maaf. Enggak lah, kamu lagi perlu kayak gitu. Enggak mama, enggak. Udah kayak gitu. Itu tuh hal yang ya sebetulnya dia tahu tapi dia bijaksana gitu. Gitu sih. Jadi sampai pada akhirnya yang sampai udah 3 bulan berhenti terus masuk sabu lagi tuh, masuk sabu 3 tahun. Nah itu masa sabu tuh yang masa terjahat dan terparah. Dan dalam hati tuh udah, aduh ya Allah gitu. Udah selama, lu bayangin, bisa lagi gimana ya bilangnya, bisa lagi pakai tapi sambil mikirnya, ya Allah gue tuh udah capek. Tapi gue berhenti itu nggak bisa. Ada tuh dalam hati, ya Allah gue capek gitu. Ada, karena di belakang rumah juga ada masjid. Jadi siap 5 waktu kan ajan tuh masuk terus gitu. Dalam hati ini capek banget ya Allah, tapi aku tuh nggak bisa berhenti dengan sendiri. Aku minta pertolongan ya Allah, kapan waktunya gue kata, karena udah setahun terakhir tuh udah masa-masa pesimis sebetulnya. Pesimis Dalam artian, gue sampai kapan ya? Gue pengen berhenti tapi nggak bisa. Oke. Gitu. Satu hari setelah Agustus diskors, September 2000 ada satu malam ada
temen yang nelfon gitu kan, Hedi berhenti, please berhenti. Siapa sambil namanya? nangis. Teteh Siska namanya. Waktu itu sama suaminya, kebetulan aku yang jodohin dulu gitu. Nelfon tengah malam, please berhenti sekarang juga, kayak gitu. Ya pokoknya bilang, teh, aku juga udah dari berapa bulan terakhir itu udah capek pengen berhenti. Ya sekarang juga please, nangis lah gitu. Karena dia bilang katanya, ya ada nama kamu di data, dia bilang gitu. Yaudah, saat itu juga berhenti, beres-beres semuanya. Udah stop, kabur ke Bandung. Kabur ke Bandung, ya memang lagi nggak ada job juga ya. Di Bandung berapa, seminggu gitu, tidur aja gitu. Ketemu dengan, di 7 bulan terakhir sebelum berhenti juga aku ketemu sama Ustadz. Ya kita nyebutnya Ustadz lah ya, tapi dia sahabat dari kakak almarhum. Kayak aku panggilnya Abah. Jadi dia yang bisa ngerasain. Jadi waktu yang 7 bulan sebelumnya aku pulang ke Bandung, salaman, kenalin nih Abah. Si Abah itu bilang ke kakak, Yud, karunya tuh, kesian tuh adiknya, perlu ditolong, dia bilang gitu. Kakak aku nggak nyadar, nggak tahu kalau kenapa gitu. Ya udah, malamnya dibawa ke rumahnya Abah, tiba-tiba ini aja gitu, memang kayaknya, iya emang apa namanya, misi pertolongan dari Allah itu lewat tangannya Abah gitu. Kata Abah, sok Head, kalau misalnya Hedi mau ditemenin sama Abah di Jakarta, tapi Hedi izin dulu ke istrinya Abah supaya Abah bisa pindah ke Jakarta. Ngomong ke istrinya udah gitu, boleh nggak Abah nemenin saya dulu di rumah di Jakarta, di Tebet. Oh silakan, memang sudah apa namanya, kayak bagian tugasnya dia seperti itu selama ini. Udah akhirnya nemenin tuh hampir 7 bulan di rumah. Ngapain? Iya, diingetin lagi, Head, sholat apa, tapi nggak yang enggak Pelan-pelan. berhenti, nggak ngingetin gitu. Kenapa ya di kamar? Keluar lagi ngobrol. Jadi abahnya di Jakarta, abahnya di ruang Kang Hedi tamu. masih make. Iya, serumah. Abah kan kamar sebelah gitu. Abah nonton TV di luar. Sok Hedi di kamarnya tiduran, kata Abah gitu. Padahal aku masuk kamar nggak tidur. Tetep make. Tetap pakai. Tapi Jadi, abahnya tuh tahu abahnya tahu lah. Ya dia juga bisa ngebaca perasaan. Dia bisa punya energi yang sense gitu. Jadi cuman gitu. Pasti oh iya, si Abah lagi nonton TV di luar, keluar duduk nonton, ngobrol sambil nonton TV. Abahnya ngomong, Head, sholat lagi gitu. Ya setan aja gitu, sampai satu hari ya diliatin segala macam lah, maksudnya yang aku tuh tiba-tiba yang dibukain mata batinnya, Hedi mau tahu nggak isi badannya Hedi itu apa, katanya gitu selama ini. Wah, gitu yang horor. Sebentar. Dibukain mata batin. Jadi ada momen Abah ngebukain mata batinnya Kang Hedi. Iya, salah satu cara untuk supaya mau berhenti ya. Di apa gimana caranya? Kayak diurut. Diurut? Diurut gitu kakinya, tarik. Terus dia bilang sih gitu selama diurut itu, sakitan. Hedi mau tahu isi badannya Hedi apa? Dia bilang gitu. Terus tiba-tiba jadi ngelihatnya di dalam pelupuk mata, bukan ngelihat gini. Itu, aduh, gitu. Wah, apa Kang? Wah, ngeri banget, udah segala bentuk yang nggak pernah kita lihat dan yang kayak apa namanya, kayak wah, nggak bisa di bentuknya. Apa? Satu malam saya pernah digini, jadi bukan yang saat itu ya. Satu malam jadi Abah tuh udah habis ngurut itu, dah besoknya tiba-tiba Abah tuh kayak sengaja deh, dia, Head, Abah pulang ke Bandung dulu ya. Bah, jangan dong, tiba-tiba jadi ketakutan. Karena malam itu habis diurut itu kan habis ngeliat gitu kan. Dari semenjak saat itu tuh aku jadi bisa dibilang mungkin sensitif ya. Oke. Jadi apa nih? Nggak, tapi aku yakin itu bukan parno sih. Karena malam itu besok malamnya pas Abah ke Bandung, jadi di rumah kan ya begadang ya, segala macam. Nah, malam jam 1:30-2 malam gitu, aku tuh keluar dari kamar, terus nyamperin ke wastafel yang ada di sebetulnya bisa sih aku tuh cuci tangan di kamar mandi di kamar tuh bisa, cuman nggak tahu malam itu pengen ke wastafel belakang, jadi deket ke dapur, deket ke ruang makan, tapi di pojokan ada tangga segala macam. Terus lagi gini tiba-tiba gini, ini kan kaca, tiba-tiba ngerasa gini, aduh
ini apa di belakang gue gitu. Dan nggak berani ngelihat kaca cermin gitu, nggak berani. Ini kepalanya ada di sini. Jadi yang ada di pikiran aku tuh, itu di belakang aku tuh ada kayak, badannya kayak, apa namanya, badannya tinggi besar, kayak apa namanya, kayak tokoh kartun tuh apa sih? Pokoknya gede lah gitu, banyak tanduknya, banyak apa namanya, durinya, kepalanya macam kayak serigala, moncongnya panjang, sini ada tanduknya, kemudian di mulutnya keluar darah. Asli. Itu bukan halusinasi kan? Bukan. Karena under substance, maksudnya di bawah pengaruh obat-obatan gitu. Enggak. Itu aku yakin banget. Karena habis itu aku langsung kabur ke kamar, langsung chat ke Abah gitu, telepon. Abah, itu tadi apa? Tapi ngomongnya biasa, Bah, tadi naon eta naon? Abah, ya itu yang selama ini suka nemenin Hedi, katanya gitu. Oh, dari situ jadi ada pikiran yang lebih kuat untuk mendorong aku untuk, udah deh gua nggak mau berhenti gitu. Sampai akhirnya datang satu malam yang sahabat aku Teteh itu telepon. Udah, akhirnya berhenti. Itu titik baliknya. Tapi Kang Hedi tadi belum jawab loh, ketika apa tadi dibuka mata batin, ketika dipelupuk mata tuh apa yang dilihat emang? Apa sih? Banyak banget yang tadi, yang kayak serigala tadi. Terus bentuk-bentuk yang mengerikan, yang susah dijelaskan dengan dideskripsikan tuh sulit banget. Cuman seliuran gitu. Oh, Ini kayak apaan gitu. Sampai aku tuh yang ngeri banget ya gitu. Gitu sih. Gitu. Itu titik baliknya akhirnya. Iya, habis itu udah stop, berhenti sama sekali, udah nggak lagi. September 2000. Sekarang berarti adalah Hedi Yunus yang baru ya? Setelah itu, 2000? Setelah itu ya semuanya dimulai lagi dari nol. Baik karir, baik baik karir maupun apa namanya, materi, habis. Dari tahun 87 loh? Iya, habis. Oh ya? Jadi bisa dibilang kalau dari 87 mungkin masa-masanya Tapi ganti mobil seminggu sekali segala macam wow. itu. Iya, Mewah maksudnya ya? zaman dulu tuh yang begitulah gitu. Begitu udah September 2000 sampai akhirnya aku pakai mobil dibeli nama Abah, semuanya di manage sama Abah gitu. Dibeliin mobil, yang penting Hedi punya mobil bisa untuk kerja gitu, yang mobil yang bawa. Dulu mobilnya ya mobil zaman baheula yang nyanyi mau di Ancol, tengah-tengah di parkiran Ancol tuh mogok, aku tuh harus lari ke tempat nyanyi, gitu-gitulah. Kang, tapi gimana Kak Hita bisa menerima Kang Hedi lagi? Sebulan kemudian di Bandung ada acara, yang menjembatani tetap Abah sih, Abah sama anak-anak gitu. Di sebulan kemudian di Bandung itu ada acara, dulu ada acara namanya Asli Tapi Palsu. Jadi mirip-miripan bintang gitu. Hostnya adalah almarhum Taufik Safalas. Iya. Terus? Dengan kabar-kabari. Iya. Jadi dulu bintang tamunya Kahitna. Abah bilang, Head, itu Kahitna mau ada nyanyi di Bandung. Gue inget banget. Terus habis itu bilang, Mbah, emang saya udah bisa gitu. Pokoknya PD-nya hilang karena Jadi sempat hilang PD? Hilang. Aku mau Jumatan ke masjid aja malu. Jadi ya itu tuh kena mental banget lah gitu. Jadi pas aku bilang, Kahitna mau Hedi nyanyi lagi di situ. Masa sih Bah? Bilang gitu ya. Terus iya kebetulan nanti di Bandung ada acara itu gitu. Jadi nanti gimmicknya adalah Kahitna perform satu lagu dulu, Carlo sendiri, seolah-olah nanti ada lomba mirip Hedi Yunus. Tas yang muncul Hedi sendiri, gitu muncul gitu. Udah dari situ, tapi sebelumnya kita ketemuan dulu di backstage gitu. Iya sebelumnya udah ketemuan, terus makanya pada akhirnya ya mereka welcome lagi sih, karena aku udah sehat gitu. Sehat, udah alhamdulillah. Ya udah masuk, udah dari situ gabung lagi. Bikin Jadi memang perjanjian. cuman sebulanan sih. Kang, dari semua member Kahitna, Kang Hedi itu paling dekat sama siapa? Sekarang kalau yang deket banget sih hampir nggak ada kayaknya. Maksudnya kok sekarang nggak ada maksudnya apa? Ya kan by proses gitu. Ya kita semuanya sama-sama deket sih. Sama-sama deket, sama-sama ngobrol, sama-sama apa ya. Jadi ya karena perjalanannya udah sangat lama gitu. Udah sekarang tahun ke berapa? 39 ya? 39 hampir tahun. 4 dekade ya? Hampir 4 dekade. Jadi semuanya deketnya sama. Ya mungkin kalau yang lebih sering
habis selesai nyanyi misalnya masih ngobrol atau apa gitu sama Mario. Karena masih ada energi untuk Mario untuk Kak di situ yuk duduk sana atau enggak kalau misalnya kita lagi di hotel gitu. Aku main ke kamarnya dia, makan apa gitu sama tim manajemennya dia gitu. Kalau yang lainnya kan mau udah bapak-bapak ya. Iya, paham. Tapi sama sih kedekatannya aku sama Bambang, sama Hari, perkusi gitu-gitu tuh. Sama aja sih sekarang. Ngobrolnya sama-sama apa Yofi gitu. Ya bisa bilang begitu. Apa yang terlintas dalam pikiran Kang Hedi kalau Apa aku keluarin ini? Kangen sih. Udah 2 tahun. Carlo nggak ada. Per 19 April kemarin. Tepat 2 tahun gitu. Carlo itu, iya kalau sekarang sih kangen ya. Karena mungkin perjalanannya udah puluhan tahun lebih sering barengan sama dia daripada sama keluarga sendiri. Hampir tiap hari, dari yang ngobrol sampai yang kita nggak ngobrol. Sama semua pun begitu gitu. Cuman kenangan terakhir sama Carlo itu adalah yang saya nggak bisa lupa. Sebelum meninggal, Carlo itu tiba-tiba 1 bulan sebelum meninggal, tiba-tiba tepat di bulan Ramadan, waktu itu udah sering cerita sih. 2 kali dia ngajakin ketemuan. Dia yang ngajakin ketemuan pertama. Jadi lewat asistennya gitu. Malam puasa pertama waktu itu tuh tiba-tiba asistennya bilang, "Kang, Mas Carlo ngajakin ketemuan tuh," gitu. "Hah? Emang Carlo udah sehat ya?" Itu kan waktu itu udah anfal di Januari gitu. "Ya ayo." Padahal aku tuh kalau misalnya mau puasa, malam pertama Ramadan itu biasanya aku harus sholat taraweh di masjid. Cuman waktu itu masih nungguin sidang isbat juga segala macam gitu. Ya udah deh yuk kita ketemuan di Plaza Senayan. Ketemuan sama Carlo, ngobrol, aku bikin video tuh. Habis gitu aku waktu itu lo aku yang traktir gitu. Terus kata Carlo, "Ntar kita bukber ya, ntar gantian Carlo yang traktir." "Iya," aku bilang gitu. Terus pikir ya cuma sekedar ucapan kan gitu. Tapi waktu itu di tanggal 17 April Carlo itu mau tindakan pasang ring. Nah jadi seminggu sebelumnya udah ngabarin lagi tuh asistennya, "Kang, ini Mas Carlo ngajakin bukber, ngajakin ketemuan lagi yang waktu itu janji," katanya. Udah akhirnya ya udah ayo deh. Aku iyain. Jadi dan yang diajakinnya cuma aku aja di antara semua personil gitu. Nggak tahu kenapa waktu itu ya ketemunya sama beberapa soulmate juga gitu. Jadilah dari bukber sampai ke malam sampai mallnya sampai tutup jam 10:30 kita masih keketawaan. Terus minggu depannya dia pasang ring, besoknya habis pasang ring 2 hari kemudian meninggal. Kang Hedi masih ingat nggak apa kalimat yang pernah disampaikan sama mendiang kalau Sabah yang akan selalu nempel dalam hati dan juga pikiran seorang Kang Hedi Yunus? Kita itu tidak pernah ngobrol berdua begini ya gitu nggak pernah. Cuman yang aku tahu pas udah Carlo meninggal justru Yofi yang bilang gitu. Bukan salah satu orang yang mengusulkan atau enggak bilang gitu, "Yof, nih udah ajakin masuk Kahitna aja." Ternyata Carlo lihat aku dulu tahun 87. Carlo yang bilang katanya gitu. Makanya ngelihat potensi aku sebagai murid vokal di EMS waktu itu. Bisa nih ajakin Kahitna aja. Jadi salah satunya Carlo waktu itu kata Yofi begitu. Dan itu momen yang ya Allah ternyata sementara dulu tuh di perjalanan itu kita tuh memang ya sekarang menyadari sih bahwa manusia itu memang ditakdirkan untuk yang berbeda-beda. Sifatnya berbeda-beda. Aku sama Carlo jauh berbeda gitu. Jauh berbeda tuh Carlo tuh terlihat yang cool dan di Kahitna juga hari-harinya kalau aku kan lebih di panggung tuh lebih nyablak, lebih apalah gitu Kan ya. cool banget ya. Karena Carlo tuh diam, kadang-kadang berkomunikasi juga sangat kaku gitu. Iya, Dan iya. itu kadang-kadang buat aku yang ekspresif banget tuh ya gemes gitu ya. Sering kita tuh sering bukan ribut ya. Beda. Sering beda lah Iya. gitu. Oke. Kalau bisa menyampaikan ungkapan terima kasih mau bilang apa sama mendiang? Kalau siapa? Kalau saya sih mau bilangnya apa ya? Kehilangan banget suaranya Carlo karena Carlo itu kan suaranya di Kahitna tuh sangat yang paling tinggi dan tebal. Yang paling high note-nya tuh yang paling sangat memberikan warna dan kekuatan pada saat di Kahitna perform di panggung.
Nah itu tuh tandeman untuk itu tuh saya hilang gitu. Jadi kadang-kadang aku tuh ngerasa kecapean gitu ya, walaupun ya sama Mario juga gitu. Cuman kita kan biasa berjuang bertiga, sekarang berjuangnya berdua nih gitu. Walaupun sekarang ada backing vokal gitu. Jadi ada rasa kekangenan seperti itu sih gitu. Masa-masa manggung segala macam gitu-gitu. Kangen banget ya gitu. Dengan perbedaan-perbedaan yang dulu sering terjadi gitu. Kayak gitu sih. Tapi luar biasa ya Kak Hitna, hampir 4 dekade. Semoga panjang umur semua member Kak Hitna selalu diberikan kesehatan. Apa jadinya Kang Hedi Yunus tanpa Kak Hitna? Apa ya? Hedi Yunus tanpa Kak Hitna, insya Allah, karena gini, sebelum Kak Hitna punya album, aku udah punya album solo sendiri. Betul. Insya Allah masih bisa berjalan dengan, insya Allah bukan. Ya walau alam ya, tapi insya Allah ya aku juga punya karir solo, Ya. album solo segala macam gitu. Ya walaupun selama ini kan kita berjalan bersamaan, Kak Hitna jalan, sendiri jalan, dan saling apa ya, saling mensupport, saling membantu segala macam gitu. Cuman mungkin ya kalau misalnya tanpa Kak Hitna, ya aku akan lebih nge-push lagi karir solo aku sih. Kang, tapi aku juga ngomongin soal Kang Hedi ya. Dulu tuh aku ingat banget lagunya Kang Hedi tuh Suratku di bioskop tuh. Bener kan video itu bioskop kan? Iya. Ya, itu syutingnya di Di bioskop ada scene di bioskop kan? GKJ. Oh itu GKJ. GKJ, Gedung Kesenian Jakarta. Iya. Aku pikir di bioskop. Iya, karena kursinya begitu, kursinya kan? kursi GKJ, kursi kayak bioskop. Dari semua singlenya Kang Hedi Yunus, Kang Hedi paling ya pasti cinta lah sama semua single, namanya karya sendiri. Tapi yang paling berarti, semua pasti berarti, paling ada, ya gue cinta banget sama lagu ini. Yang mana? Punya makna tersendiri. Kalau saya sejujurnya Kang, kalau aku sejujurnya, Suratku. Iya sih. Suratku itu perjuangannya sangat berat untuk bisa menjadikan single yang ternyata berhasil gitu. Jadi pada saat lagi, ya kan sebelum-sebelumnya juga album sebelumnya, jadi Suratku itu adalah album solo yang ketiga. Sebelumnya udah ada album yang kedua, ke-1, tapi semuanya kayaknya B aja gitu. Tapi alhamdulillah gitu Iya, ya. iya. Nah yang Suratku itu adalah Yofi pertama kalinya bikin lagu yang cuman piano aja. Dan pada saat lagi nge-push untuk milih lagu jagoan sama orang label di Glodok dulu, inget banget tuh sama produser aku sendirian ini dikumpulin sama produser-produser yang mereka bilang salah satunya adalah ini mah lagu festival nggak komersil. Bilang aduh gimana ya, ini lagu nggak ada musiknya begini, gimana cara nikmatin, gitulah pokoknya. Ini lagu terlalu berat apa gitu. Pokoknya semuanya komersil. Tapi nggak tahu kenapa ya waktu itu, ada lagu tandemannya adalah lagu aku sama Ning Baizura. Ning Baizura, Malaysia ya? Iya. Oke. Jadi aku berangkat ke Malaysia dulu waktu itu, bikin rekaman juga di album itu tuh ada Antara Kita, duet sama Ning Baizura, ada Suratku, ada Perhara Cinta. Perhara Cinta, lagu-lagu karaoke. Iya. Oke. Jadi jagoannya ada 3 ini nih gitu. Cuman kalau yang sama Ning Baizura itu kan memang untuk menjembatani aku ke Malaysia, Ning ke Indonesia gitu. Jadi promo di dua negara gitu. Terus yang Suratku ini nggak tahu kenapa ya aku lupa, akhirnya diiyain, disetujuin untuk dibikin video klipnya segala macam. Dan ternyata jadi lagu terbaik di mana, di video klip terbaik di waktu itu di ada acara tentang video klip lah segala macam. Dan ya menjadi kayak soundtrack semua orang. Iya bener, buat sampai aku juga. Sekarang alhamdulillah. Betul, mengenal seorang Kang Hedi tuh dari lagu itu loh. Iya. Waktu aku masih SD loh, dengerinnya lagu Suratku loh. Luar biasa lagu itu loh. SD. Iya lagu Suratku, itu lagu yang sangat berkesan. Iya, Itu yang alhamdulillah, membuat sampai sekarang. saya nih ya ngefans dengan seorang Kang Hedi Yunus. Kang, apa mimpi dari seorang Hedi Yunus berikutnya? Mimpi hidup sehat dan panjang umur sih, itu aja. Karena yang lainnya alhamdulillah udah semuanya bukan mencapai puncak ya, tapi semuanya udah di kondisi sekarang ini, semua apa yang saya jalanin yang pernah saya rintis dari awal. Jadi aku ini kebetulan kan kalau sama manajer aku juga, aku tuh palu gada lah ya, segala macam hal seni aku udah pernah kerjain. Dari mulai nari, baca puisi, jadi host di program TV. Dapat award jadi host juga pernah.
Iya, pernah Bisa Sonic loh Award 2 dia. kali. Kemudian siaran radio, Iya, morning semuanya show. pernah. Apa lagi ya? Jadi apa lagi dong mimpinya? Main film, Ini sinetron stripping. lagi menjelaskan apa mau sombong? Sombong. Nggak, maksudnya semua perjalanan itu udah pernah aku jalanin, aku lewatin, aku Alhamdulillah. rasain, alhamdulillah. Jadi sekarang ini dinyanyi terutama ya udah di maintain aja, berkelakuan baik, punya hidup yang sehat, kemudian ya semoga ada rezeki terus untuk saya dan juga orang-orang di rumah. Gitu aja sih. Kang Hedi Yunus, terima kasih banyak sudah berbagi cerita Sami-sami. di Siapa Kamu kali ini. Hedi Yunus, membaca yang tersurat, memahami yang tersirat, menjalani hidup hingga tak lagi sebatas mimpi. Amin. Kang Hedi Yunus, hatur nuhun. Atur nuhun sami-sami Rian. Nuhun ya, terima kasih ya Kang. Sami-sami. Nuhun bisa. Terima kasih ya Kang. Aduh.